pangan juga. Kalau kita mau bikin hutan pohon buah, itu tuh idealnya namanya perlu ada pohon produktif sama pohon suportif. Nah, pohon produktif itu ya pohon yang pengen kita panen kan buahnya. Tapi pas di tahap awal penanaman, sebenarnya harus ada 90% pohon suportifnya dulu. 90%. Jadi misalkan kita lahannya dihitung itu, misalkan lahan 10 kali 10 meter dengan pohon, misalkan pohon mangga semua atau rambutan gitu. Dihitung ternyata itu cukup cuman 10 pohon gitu. Pohon buah ya berarti harus lebih banyak lagi ditanam di suportifnya. Nah, contohnya ini. Makanya kalau lihat di sini semua pohon buah pasti sampingnya ada pohon legum. Nah, pohon legum ini fungsinya dia kan nitrogen fixer. Jadi dia dipangkasin, taruh di sekitaran perakaran ini. Jadi lama-lama jadi kompos di sini kan. Terus kedua, prosesnya mangkas itu ketika di musim hujan. Karena pas musim hujan kan matahari sedikit, jadi ngebuka biar dia juga kena matahari. Kalau udah mulai kemarau, ya dibiarin aja nih kayak tumbuh lagi. Karena kayak proses alami pohon itu di hutan, pohon apapun pasti kan mereka tumbuh itu sampai gede di bawah naungan pohon besar semua kan. Karena kan nanti prosesnya biji nih apapun dimakan monyet, jatuh kan di bawah kanopi pohon di hutan. Tentu banyak pohon-pohon daun-daun gitu kan. Lama-lama dia berkecambah kan. Pas dia berkecambah aja keluar daun, dia masih bisa tetap ketutupan lagi karena ada pohon daun pohon apa jatuh gitu kan. Jadi dia memang secara alami pohon apapun itu ketika dia kecil pasti dia butuh naungan kayak gitu. Sampai akhirnya dia gede-gede baru dia mencari matahari sendiri gitu. Nah, masalahnya banyak orang pengen punya kebun pohon buah segala macam. Kayak gini tanahnya kosong, langsung tanam semua pohonnya masih kecil buah gitu. Makanya banyak yang pada mati pohonnya gitu karena nggak ada naungannya, nggak ada pohon dewasanya gitu. Nah, makanya ini sebelum ditanam ini waktu itu juga ini kita nanam nih ini dulu nih mother plant si suportifnya ini, legum-legumnya ini gitu. Dan dia fungsinya pendamping dan buat suportif doang. Jadi kalau mangga ini udah produktif nanti udah besar, ini akan nggak ada lagi, udah nggak perlu lagi dipotong, dipangkas, dibuang. Jadi namanya di permakultur itu chop and drop. Jadi juga buat kita ngompos kan nggak mungkin nih semua tanaman di sini dikomposin dengan cara kita bikin kompos gitu kan kurang susah juga. Nah, pangkasan dari sini yang di bawah, makanya kita taruh di sana bawah-bawah, itulah buat si kompos. Satu ini cara legum kaliandra. Nah, saya udah belajar dari sini. Kalau tanahnya luas, enak nih kayak gini nih, kaliandra merah besar. Tanahnya kecil enak kaliandra putih kayak gini. Ini mirip kayak pelanding Kang ya? Yang mana? Pelanding apa? Pete Cina. Oh iya, satu jenis. Ini pete Cina. Ini si sengon. Iya. Iya. Gitu. Sama juga kan ya Lego? Sama. Sama kedua pisang. Pisang itu juga kan mudah kan cepat, dan pisang itu juga sumber biomasa sangat bagus. Ali pisang. Mana ada pisang sai? Apa ya? Bisa ya di tunas bawahnya tinggal di. Oh ini. Ini kan ada ubi madu. Ubi madu itu juga bagus buat selain buat dekorasi, dia juga sebenarnya ground cover pelindung tanah yang bagus juga. Nah, daunnya kan kalau masih muda bisa dimakan juga. Di dalam Apa? Daun apa? ubi madu. Tuh nih. Pak Haris, kita mau transit Daripada kalau ada sumber air yang alami begini gimana tuh Kang? Yang mana? Di misalnya kita di sekolah gitu kan nggak ada aliran sungai gitu, Ya. terus nyeting buat nyeting buat airnya gitu, Air hujan. air hujan yang Pakai air hujan. Makanya panen air hujan, terus dibikin penampungan air hujan. udah ada tuh Pantri. Baru jadi ember kecil, Hmm. belajar anak Tapi semua atapnya udah dipanen.
Udah ditampung. Oh belum. semua baru gak yang sebelah kelas 1 Itu bisa kalau itu diituin. drum ya. Toren nggak bisa drum toren kan besar. Kan ada cara ngitungnya kan, tinggal hitung aja kan permukaan atap berapa, terus curah debit hujan di Jakarta berapa, tinggal dikali, ada rumusnya kok, saya juga apa sih, tinggal contek aja di. Tinggal misalkan daya tampungnya segini ya. Jadi ketika sekali hujan kalau dibuat di Jakarta dengan atapnya berapa kali berapa, berarti itu butuh toren berapa ukuran, itu ada rumusnya kok. Tinggal di saya juga nggak apa. Kalau ini sebenarnya tetap di awal nanti pas solo. Mana? Ya ini enggak, aslinya kalau ini malah rata. Justru ini yang kita gali. Kita gali, kita naikin ke sini. Karena ini kita nggak bikin buat jalan sama buat alur irigasi air nantinya. Jadi malah ini kita bikin ini naikin ke sini. Jadi yang ininya udah dipasang apa namanya? Sistem itu yang baik itu tumpukan. Yang ini bawahnya ada yang enggak. Pas tergantung stok biomasa organiknya aja sih. Ada yang enggak kita timbun, pas lagi ada kita timbun, baru kita urut pakai tanah bawahnya gitu. Yang model ubi itu kan kita di sekolah ada ubi kemarin. Bikin rice bed, cuman si tanahnya kayaknya nggak begitu banyak ya, sedikit doang. Makanya si produktivitas di daunnya pun nggak begitu banyak. Kemarin kan kita jadi tanah apa sih, medianya belum matang banget, belum jadi tanah, sudah ditanami. Kalau sudah mau kayak gitu. Ini rosemary. Iya, rosemary. Nah ini bisa buat tepian gini nih. Serai wangi, lemon. Oh, serai wangi. Jadi Kayak gitu ya, serai wangi ya? Bisa buat mulsa juga, dipangkasin. Jadi misalkan ada area di mana itu kayak itu tuh. Kayak pinggiran pon. Yang bawa-bawa. Iya ya, wangi banget ya. Wangi Kan banget. kita pernah bawa, kamu gak ikut ke student ya? Hilang pada lu udah punya tuh. Di student, aku ada. Di rumah ada. Aku Kalau bawa dari itu- sekolah waktu itu. Serai wangi. Serai wangi. Nih, ulet tingkal tuh. Cakep banget. Kalau bayam Brazil udah banyak kan? Banyak. Tapi kemarin itu bayam Brazil kita kena ini kan Pak. Bolong-bolong ya Pak Andri ya? Diserang apa nggak tahu. Iya. Serangganya kayak ulat yang punya rumah kecil-kecil itu loh. Kayak ulat rumahnya dari daun. Oh iya. Ya, tapi dia kecil-kecil banget dah. Dan itu banyak gitu. Kalau di sini saya nggak tahu, belum pernah. Terus ada kalau yang kita daun Ini talas bisa buat masak ya? itu bikin lubang Ini itu bukan buat sempurna. masak. Ini buat bikin minyaknya. Pas ini Oh, minyak dimainin Kayak- anak kamu kayak ternyata Repollen. ada hewan di situ. Nah ini bisa Habis dimakan tuh. Itu rosemary. yang bawa jual tuh. Berarti pakai pestisida nabati itu. Iya, bisa pakai, bisa. dikunyah. Apa bikin ini tanaman refugi? Refugia ya ini. Oh ini. Refugia. Ini ya, apa cuk itu cuk. Bunga-bunga. Makanya kalau nanam di sana juga Itu yang ini harus kayak gini nih, beragam gitu loh. Jadi jangan hanya tanam satu jenis. Ini kalau Ada- bikin stick Refugia, kayak itu. banyak buat Rosemary. kayak gini. Ini bunga Kayak apa? bikin stick. Ini zinnia. Zinnia. Oh, zinnia. Kita bilang kadang kembang kertas juga. Iya. Nah, Tanaman ini ya. Sama kembang kertas mah bougainville. Sama. Jadi ada, coba aja cek, cari di pengendalian hama itu tuh ya itu salah satunya adalah biodiversitas. Jadi nanam kita kalau tanahnya udah sehat tuh segala macam kita tumplak-tumplakin aja gitu loh. Semakin beragam, semakin bagus sebenarnya. di Serewangi. Harusnya didiemin berapa lama buat jadi tanah itu? Ini ada sari ya, Pak? Resbacknya. nanas itu. Iya, nanas madu. Biasanya tuh buat itu kan. Biasanya kayak ditumpuk berapa lama biar jadi tanah? Ini mah langsung aja sih. Oh langsung aja gitu. Langsung Biasanya Iya. sih ditunggu dulu Pak. Misalnya 2 minggu apa 3 minggu gitu. harusnya 2 minggu sih. Pokoknya 1 tahun tuh buat planning, bukan buat langsung menghasilkan. Iya, ini dulu mendesain, Riset riset dulu. riset dulu. Berarti risetnya sekarang green landscape-nya dulu, Iya. Menentukan arah bukan green farming. matahari. Sekalian Kang Yus ngumpulin duitnya dulu. Iya. Di sini desain ini antar yang dari Mancakal desain juga.
Yang dari apa? Dari Sendalo. Sama-sama permakultur. Emang sama-sama sana juga? Permakultur semuanya itu, Pak. Yang di mana? Sendalo permakultur, Bumi Macaka permakultur. Oh gitu. Tapi tadi banyak itunya, ruangan-ruangan itu Ruangan apa? permanen. Ya itu kan di rumah. Oh. Terus pribadi kalau yang Bumi Macaka kalau Sendalo, dia abang ada rumah pribadi tapi ada penghuninya. Enak serehnya, sereh wangi, sereh wangi. Buat Sama ini bisa buat masak, ini kan ada. Suruh masak ini. Bisa buat masak sama bisa buat dilalap, buat serpihan gitu di makanan bisa taruh buat nambah Roma ya. buat nambah karakter rasa aja. Cobain aja. Rasanya Oh. unik kan? apa namanya ya? Kalau di ini tuh Adas. adas. Tapi nggak usah dikeringin dulu ya, Enggak. langsung aja ya. Tapi ini bukan buat dimakan kayak segini. Iya. Ini biasa makan cuman kayak sedikit doang buat karakter rasa ya gini sih Ya, doang. kayak ini. Taburin kalau dikit gitu. sama. Kayak oregano gitu lah ya mungkin ya tabur-taburan Iya. gitu ya. Kayak rosemary gitu. Iya, dikit cuma buat karakter rasa aja. Iya, enak ini wangi banget. Yang itu Apa? Adas. ada. Ada. Ini kalau kebanyakan pahit ini buat masak ya. Kalau lauknya naonnya menunya menu stick. Ini daging ayam. Stick ya. Ini. Ditabur apa buat finishing na, Cep? Apa sausna? Enggak, dia cuman kayak pelengkap aroma. Oh, pas sudah mateng gitu. Ditabur gitu ya. Nyoba tuh kan mau kurban kita bikin stick. Iya bener. Ada tuh tetangga gue punya. Apanya? Tetangga gue punya begini. Serius. Iya. Enak banget ini. Nih guys. Ini adas. Buat stick. Ini bikin gini pasti jadi rektus baru dah. Wih. Omo deui eta mah. Atuh disewakeun. Ya harus main football ke. Tuh, Halal, alhamdulillah aja. Banyak kalau enak banget ini adas. sampai sering begini dimakan kelelawar ya dia ambil. Banyak banget sih. Ini aja. Mana tadi jambuna? Nggak ada lagi. Itu tuh gede tuh. Sebelah sana, Bro. Ini. Itu mah udah kerok. Oh, udah kerok ya. Jambu. Sini jadi sini kolam lagi jadi Sawo. sapin lagi air di sini. Sawolondo. Sawolondo. Lagi ke sana, nanti ada muter lagi di sana. Jadi prinsipnya air itu kalau ada sumber air harus disebar, diputerin, disirkulasi, dia pelambat agar semaksimal mungkin ngeresap di sini. Pelan nyerap nyebar. Ini nih. Ini enggak sih. Mall. Di sini. Mall. Kokain ini kokain. Itu air tajin. Nah, ini ada yang mau bikin mall nggak? Cobain. Boleh. Ya. Agak ini nggak kotor kepake. Nggak bau. Ayo. Boleh. Ayo, padahal. Bahannya kalau bikin mall itu cuma ada sederhana air. Air. Terigu. Itu juga sama sumber karbohidrat, gula, glukos. Oh, terigu. Ini yang udah jadi, Pak. Ini molase. Oh, molasenya. Jadi pakai molase doang bisa. Cuman gini bedanya. Kan biar bakterinya semakin lama ada tumbuh berkembang gitu. Molase itu udah cepet banget habis istilahnya. Ketika ada bakteri difermentasikan, dia dimakan sama bakteri cepet habis. Nah, kalau tepung itu dia butuh 2 langkah. Jadi dari tepung itu ketika molasenya udah habis, tepung itu akan berubah komposisi jadi glukosa, jadi gula. Jadi ketika molase udah habis, bakterinya masih ada cadangan makanan berupa tepung yang udah berubah gitu. Jadi tetap ada gulanya terus. Makanya kalau mau lebih panjang umurnya mol, ditambahin terigu itu lebih baik. Kalau nggak mau ditambahin ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, ini terigu, air, ya sisanya bahan organik. Kalau mau resepnya saya ada resep detailnya. Kalau mau misalkan
Dari pohonnya baru tumbuh bukan kembang. makanan doang. Masih Ini vegetatif, akan berarti diolah. butuh banyak nitrogen. Itu ada bahannya, jenisnya apa aja. Kalau misalkan pohonnya atau tanamannya udah regeneratif, misalkan udah mau keluar buah, itu campurannya beda. Berarti udah butuh banyaknya P sama K-nya, bukan N-nya lagi. Nah itu campuran ininya beda lagi gitu. Nah kalau mau detail seperti itu bisa. Kalau nggak mau ribet ya Apa aja. yang penting itu organik. Yang penting ada NPK. N itu ya ini nitrogen. Ya, sampai fosfor, Terus kalium. kalium itu biasanya dia yang sifatnya kalau dia udah mati nggak busuk dia berubah warna Fosfor. jadi hitam. Jadi kayak bonggol pisang. Oh, bonggol pisang. Itu kalium ya, bonggol Ya, pisang ya. itu tinggi biasanya kayak gitu-gitu yang berubah jadi warna hitam bukan coklat, itu bisa tinggi itu. Nah, itu dicampur aja. Kalau fosfor apa? Kalau fosfor saya nggak tahu, saya lupa, harus ngerti sih. Tapi prinsipnya semakin beragam unsur organik yang kita adukin di sini, semakin bagus. Nanti nutrisi yang kita ekstrak sama jenis bakteri yang kita kembangbiakan akan bermacam-macam. Nah, dia harus dicacah biar lebih cepat halus, hancur kayak gitu. Bikin Mal. ya udah, Mulai. mulai. Yuk. Saya ngerjain. Ayah Haza katanya mau. Ayo. Mana? Apa aja? Ini apa? Mang Dacim kasih tahu. Airnya. Ini air aja. Ya. Ayo udah. Masukkan. Ini Mang Dacim yang biasa bikin nih. Masukkan dari Mendingannya gimana, Kang? Airnya seberapa? Takaran. Airnya Iya. bukan airnya seberapa, biasanya airnya mau berapa, baru yang lainnya berapa persen, biasa 10 sampai 20%. Jadi kayak gula itu 5 sampai 10%. Kandungan organiknya 10 sampai 20% dari air. Jadi misalkan nih airnya nih, ini kan 200 liter ya, mau nacim ya, ya. Kalau airnya mau segini, berarti taruhlah nih 150 liter. Berarti kalau mau 150 liter, berarti beratnya si organiknya itu 10 sampai 20%. Kalau taruh 10% dari 150 15 kilo gitu idealnya. Terus molase 5%-nya, 5% dari 7 kilo. 2,5 sampai 5% lah. Kayak gitu. Ini air biasa. Masukin aja nih, ntar nanti diaduk. Kayaknya banyak yang di sini. Nah, tambahin aja mungkin sampai segini biar banyak. Airnya. Terus molase, terus organik diaduk. Aku mau ngenalin Aki ini dulu kamu. Hati-hati keinjak. Nah, ini ya. Ini fisiknya rajin berat ya. Empat. Udah dipotong. Kalau haren ya. Molase itu bekas olahan bio produk sampingan bikin gula tepuk Ini air biasa, Pak. dari biasa. Kalau penggantinya gula. Ada airnya nggak? Ada airnya. Ya, bisa apapun yang manis gula, cuma kan gula itu lebih mahal, rugi dong. Iyalah. Molase itu kan produk sisa orang bikin gula tebu kan, Iya. nggak laku, jadi lebih murah. Tapi kan yang kita cari sebenarnya gulanya. Ini beli di mana, Kang? Molase nyarinya di mana? Di Bogor, di Bogor. Tokopedia juga banyak. Oh, itu, Pak. Sisaan. Nah, Sedrijen itu ya? banyak. Biasanya itu sisahan dari industri tebu gula, Sisa biang gula. biang gula, sisanya ampasnya. Ampas. Non, di Cirebon. Oh, itu loba eta. Aduh kadituna tilu. Ongkosna. Mawa eta. Mawa naon? Mana si Arif udah? Sedrijen. Udah nyalain dulu. Ini organiknya udah cukup, udah banyak. Cukup. Kalium. Tambahin kipait, Mang Dacim. Tambahin kipait. Kita ambil kipait. Kipait. Kipait sama kaliandra, tambahin daunnya. Nitrogen. Iya, nitrogen. Banyak ya. Kaliandra teh sana. Oh, di sini banyak ini ya. Unsur-unsur nitrogen ya. Tanaman. Kan enggak awet. Ya, banyak emang ditanamin, makanya di sini pait, kalau diperhatiin banyak banget ya tanamin semua tanamannya semuanya. Kalau bikin mall ini nggak ada starternya. Starter. Ada apa? Ada bahan utamanya, bahan dasarnya, nggak pakai starter ya? Inian bukan mall apa tadi? Molase itu. Molusa. Moluska mah itu. Molase. Vertebrata. Nama juga komedi. Iya benar. Sama juga dunia tipu-tipu ya.
Tapi kalau mana teke jangan banyak-banyak. Dia kayaknya Punya pengalaman soalnya kalau zaman anak. kayaknya Nah, rawan kalau banget bikin deh. mall, kalau di sekolah alam, airnya dari mana sumbernya? Pam. Sumur, PDAM atau apa? sumur air tanah. Oh, ya udah aman. Kalau misalkan bikin mall, idealnya kalau airnya itu dari pam, itu diendapkan dulu minimal sehari. Karena air dari pam itu kan ada klorin sama ada kloromin. Dia menetralisasi bakteri kan. Sedangkan tujuan kita adalah Bikin bakteri. jadi kalau dari pam harus dijamin dulu minimal diendepin semalam. Pakai air hujan lebih bagus ya? Air hujan lebih bagus. Jadi diendepin aja sih klorin kloromin itu kan semua Nampungnya hujan berapa juta? Ah, murah lah. Murah. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Satu doang. Bikin anu banyak. 5 juta. Talangnya belum. Murah amat 3 tempat. Yang ngerjainnya mahal ya. Insinyur. Terus apa lagi? Komplit itu tambulin daun komplit. Tahu yang komplit di yang udah tuanya bawahnya pakai ketek aja. Campur semua berarti ya. Ya, kalau semakin banyak unsur organik, makanya kalau mau dimasukin kotoran hewan juga bisa. Nggak apa-apa. Yang tadi di atas. Iya, bisa juga. Cuman biasanya kalau saya kotoran hewan langsung buat bikin kompos aja. Jatuhnya mall ini bikin PPOC ya? Kayak apa? Sama POC emang. Sama. Beda istilah aja sebenarnya. 5 meter itu. Kita setengah aja, Pak. Setengah aja. Besok mau sekolah nih orangnya. Maksudnya pulang aja kiri kanan beberapa partai. Setengah jalan itu berapa meter? Atau dulu. Dua ya. Iya 2. Itu udah masih. Mana masjid ada emang? Itu tanggul. Kita aja lah. Aku ribet kan. Kalau yang jauh dipain. Tapi apa bedanya? Besok kok mulai hari besoknya ke sekolah. Tapi belum langsung sambil bisa dimasukin itu aja. Ya. Kurang lebih masukin ini kan taruh berapa nih? 150 liter lah. Kalau 10 2,5% gitu. Pokoknya kalau mahal 15,5% dari 15 saya memperdaya kilo apa aja. 15% dari 2,5% dari 15 kilo. 4. Biasa satpam tetap ada kali. Ya kurang lebih segitu 4-3 lah. Ini berarti kayak setengahnya bisa dihabisin. Maksudnya setengah ya? biar gak jadinya enak gitu loh. Menurut kecil mahal kalau setengah per meter itu. Ini kayak sari kurma aja. Manis, cobain aja. Iya, mau Sayang tuh. Kayak gulali. itu aja juga dikit. Itu yang terima bersih. Kental ya? Mulai sih. Iya, kalau pakai gula. Kayak gini nih. Oh bener nih. Siga sari kurma. Bener. Sari kurma. Iya. Siga sari kurma. Nggak boleh diminum ya? Boleh. Kalau suka. Kecap ya? Udah segitu. Amis. Lagi. Siga gula lagi. Siga eta. Nah, ini. Gula merah cair. Oh. Beut. Surabi. Nanti diaduk dulu, soalnya suka ini. Oh, Taruh ininya. gumpal ya? Ya, gumpal. Harusnya ini bunga cukup pakai tangan. Manis ya. Iya, boleh, nggak apa-apa tangannya masukin. Ada adukan kenapa harus pakai tangan kayak perindapan? Perindah. Kenapa ngaduk bisa pakai tangan? Bisa pakai tangan. Udah. Habisin di Bocor aja. Berarti kalau misalnya Semakin banyak nambah itunya kenapa ya. ntar nambah ini penuh Pak. Gitu masa barang. Ya, sekarang masukin itunya. Diaduk sambil diaduk. Tahun. Ini masukin.
Masukin itu. Masukin. Saya aja, Pak. Oh ya wis. Ini formalitas aja. Kipait sama Kipait. Aliandra. Apa Kalandra? Ada Runo dong. Tinggi nitrogen. Tinggi nitro. NPK-nya. Ini juga ini. Temuan itu. Kedugaan pisangnya juga. Kedugaan pisang. Di dalam. Oh, ada yang kuat. Dodol pada harus. Mungkin dodol. Belum, ini masih kosong. Udah bawang pisang. Baik itu. Sumber kalium. Ya betul ngaduknya aku udah merelakan Lepat dan sama ini ya. Sepatunya Bruce Lee. Ini bakal wanginya kayak tape. Wangi tape gitu. kayak fermentasi. Tadi kan masih fermentasi. Mana? Pakai tangan lo itu gak bisa. Nah gitu. Di sini nih. Kurang dalam. Saya tidak mau. OTS minta lo itu OTS. Wah, kasihan lah. Kalau tangannya yang panas, Biar bisa dibanggain ke anaknya nanti. Pak gurunya keren loh, nah obok-obok kemarin. Saya emang kalau nanam nggak pernah nunggu. Iya, makanya celupin dulu tangannya. Oh, buktinya itu udah ada. Udah. Beda nanamnya. Naturalis emang. Pelan-pelan aja slow batsur. Kalau pelan malah berat. Gini dong kayak. Jangan tersakit, jangan. Oh, teknik apa berlayar gitu. Enggak gitu, gak muter. Kan jadi berhenti berat lagi tau. Baik-baik ya, sakit lagi Ki. Pinggangnya ikatan goyang. Oh. Nah, nanti ini prosesnya caranya gini, kalau pengen tahu berhasil atau enggaknya. Nanti kan ini ditutup. Kan kayak fermentasi kan, pasti itu akan ada gas ngebentuk kan gitu. Nah, sambil jalan kita bisa ngecek dari baunya. Kalau baunya itu nggak enak, fermentasi itu kan gula, pasti wangi tuh wangi enak kayak wangi tape. Kalau udah baunya gitu terus udah nggak ada masalah. Kalau kurang ternyata baunya malah jadi kayak bau busuk, berarti gulanya kurang. Tambahin aja lagi simulasenya, diaduk lagi gitu. Jadi biar fermentasinya lebih bagus. Ini kasih air gini apa? Nah, nanti kalau udah ditutup, biar nggak ada oksigen masuk, tapi gas dari dalam bisa keluar. Kebayang nggak? Pokoknya gitulah tuh. Kan nanti ditutup nih. Iya. Ditutup. Kalau ini nggak dikasih botol dan ada kan air, ya? Cuman selang doang, oksigen dari luar kan bisa masuk. Nah, kalau kayak gini kan oksigen dari luar nggak bisa masuk, tapi gas dari dalam bisa keluar, ketampung di botol itu. Ini dari ini blubuk. Iya, blubuk. Nah, itu kan keluar dari sini nih, kebuangnya lama-lama. 2 jam 3 jam. Jadi enggak Blubuk udah matang tuh. enggak meledak gitu kan enggak? Iya, bekerja proses gitu. Karena kan kalau semua fermentasi pasti itu akan ada gas yang kebentuk kan. Iya. Nanti lama-lama OTS sama gurunya lah. dia bakal kedorong dulu, ketekan kan
ngisi gitu kan. Nah itu dikasih itu biar udara di dalam itu bisa keluar. Udah foto dari di sana aja. Soalnya di Di belakang sama ya. pakai topi. Aduh. Aku nyari foto yang bagus gitu. Yang foto sendiri aja. Jadi dia kenalkan Kalau udah rata dah, udah tinggal ditutup. Iya. Puter kan? Puter itu. Itu diaduk dulu. Nah, aduk lagi terus. Nah, putar lagi. Udah, nah ini nggak bisa diputar. Ada ini ntar tinggal dikasih pakai batu aja biar keras. Jadi biar ketahan. Jadi udara tuh diminimalisin masuk. Kan dia lama-lama ada oksigen kebentuk kan. Gas campur aduk kan gasnya. Tapi dia kan Nah karena ini dia akan keluar lewat sini. Keluar dari sini dia akan niup ke sini. Bebek di sini kan. Baru dia keluar dari sini nih, dari celah-celah sini udaranya. Tapi udara dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Nah ini cara sederhana buat bikin ini aja penampungan. dan jadi indikator bahwa bekerja. Iya, nanti kalau ini Kudu biasanya rapet nih, intinya. tiap berapa menit tuh kayak bubuk, berarti fermentasi lagi jalan terus. Menit hitungannya. Nanti kalau tiap berapa menit dia akan bubuk. Nggak, kalau sekarang belum. Nanti. Sabar Ki, sabar. Berapa hari dia? Sabar. 3 hari. Nggak nyampe. Paling dalam hitungan 20 jam, 15 jam juga udah mulai fermentasi. Udah mulai jalan. reaksi ya. Nah, fermentasi udah jalan berarti udah terjadi fermentasi akan degas. Nah, berarti dia akan bebek terus. Bebek sama tiap berapa menit kayak keluar kayak bebek gitu kan. Kalau udah selesai fermentasinya, udah nggak ada lagi yang keluar gasnya. Itu udah jadi. Berarti udah jadi. Kurang lebih 2 minggu biasanya. Udah habis. Kalau tidak dikasih selang, Meledak lah. Enggak, kalau nggak dikasih selang, ya dia akan ngedorong gas keluar nyari ya kan dia akan nyari celah buat keluar kan. speed tank. Pengalaman soal meledak. Iya. Ya pada harus ngomong mulus ya. Ini napasnya. Biasanya berapa hari, Kak? Apanya? Hitungannya. 2 minggu. Jadi sampai jadi 2 minggu. 2 minggu. Biasanya 2 minggu. Nah, ini patokannya kita cek seminggu. Kita angkat, cium baunya. Kalau baunya wangi fermentasi, oh berarti aman. Berarti komposisinya masih bagus, bakterinya bagus, berarti gula cukup. Kalau 2 minggu kita cium, wah baunya malah bau busuk. Oh, berarti yang bikin ini boleh kan boleh diangkat lagi dari prosesnya nanti. Nggak apa-apa, kalau cuma diangkat sebentar gitu. Gulanya habis Berarti nambah gula gitu kalau. Jadi tambah gula, tambahin gula lagi. Kalau kurang. Iya. Itu makanya dibelajar dimanapun teknik bikin pupuk cair Iya. apapun Pasti ada molase. bahan utama salah satunya adalah gula. Ya molase itu kan gula paling murah. Kalau kita pakai gula pasir ya tekor kan. Itu kan ampasnya industri gula kan. Jadi lebih murah. Cirebon. Pasti pakai molase. Cirebon cari. Dulu saya jadi distributor. Gula curah. Oh, distributor yang udah jadi. Oh, udah jadi. Wah, ini ada masternya bikin pupuk cair. Nggak tukang jualan. Apa mereknya? Dari Keling, Kakling, Biobus. Keling. Pokoknya harum tape aja. Iya, Enak nih kalau dimakan. Bukan Tapi padahal pupuk ya. Pupuk Biobus, pupuk percepatan merek pertumbuhan. ada paling terkenal. Tapi ini kimia. Dan ini dipakainya langsung aja nanti kalau udah jadi. Udah ini ya udah prosesnya kayak gini. Bahannya sih pokoknya nanti saya bisa kirimin PDF-nya kalau mau tahu timbang-timbangan pastinya bahannya apa aja. Mantap nih. Bisa dibaca. Tapi secara prinsip ada air, ada gula, ada terigu. Kalau nggak ada terigu nggak apa-apa. Mules itu. Molase, sisanya Dari 3 ya, air, ini sama organik. Nah organiknya semakin beragam. Mau itu kayak rebung bukan rebung Pisang apa? kan ada. Bonggol pisang, bahan yang tinggi nitrogen gitu kan kalian ada. Keong mas juga bisa. Iya, keong mas juga bisa. Kalau banyak biasanya bahkan keong mas diambilin dari sawah. Digeprekin gitu. Nah, kalau saya kasih Brand. kalau mau biasanya apa orang biasa bikin gitu. Digeprekin keong mas, ditaro daripada dia jadi hama kan buat padi mereka diambil. Digeprek, taro. Tuh itu nggak jadi bau ya Kang ya. Udah nyobain makan Nah, dengan kunciannya di persentase rasio gulanya. Kalau gulanya kedikitan ya baunya bau amis jadi busuk. Tapi tetap kalau bahannya ada keong pas udah jadi pun walaupun wangi agak wangi-wangi amis. Gitu. Pasti akan Ya, masih karena ada ada itu kan hewan lah ya.
Nah udah, tapi gambaran biasanya kan gula sama organik. Gula itu biasanya 2,5 sampai 5% dari total air. Organiknya itu biasanya 10 sampai 20% dari total air. Jumlahnya dari, jadi kalau airnya 200 kilo, organiknya 40 kilo, 10% ya. 2,5% gitu. Kurang lebih lah. Yang paling bagus buah maja itu ya Pak ya? Ya, yang buah berenuk. Berenuk, Kalau ada gitu. Kalau ada. Pokoknya bahan-bahan tinggi nitrogen itu bisa bagus. Nanti kalau udah aplikasi itu yang bisa dibikin kendi itu ya. Iya, bisa bikin kendi, betul. Kalau udah jadi pas 2 minggu aplikasinya campur. Biasanya komposisinya 1:10. Jadi 1 liter ini sama 10 liter air biasa. Nah, airnya balik lagi, kalau airnya dari PDAM jangan langsung dipakai. Berarti bikin apa tadi penampungan air? Hujan aja. Air hujan. Jadi pakai lem tembak. Iya, itu. Biasa lah, gampang itu mah. Biasa bikin ya gitu mah. Biasa. Udah ini aja. Merem aja bisa itu mah. Ini kecil nih. enggak, kalau langsung juga enggak apa-apa, kalau itu mah karena copot aja. Karena ditilep-tilep itu bocor. Ya. Nah, ini langsung. Ini juga belum dilem doang aja. Iya. Yang penting selangnya satu aja. Ya. Kali dua. Ya gitu. Ada pertanyaan lagi buat bikin mall? Tadi komposting kan gambarannya gitu. Oh, ini mall. Kalau dicampur sama kulit buah bisa. Bisa. Biar wangi ya. Biasanya kalau yang paling buah kalau mau lebih bagus lagi ya itu bisa dibikin ekoenzim. Oh, ekoenzim. 3 bulan gitu. Kalau ekoenzim Prosesnya ada selang gitu juga sama. sama, tapi dia bahannya lebih bekas kulit buah sayuran yang lebih tinggi nitrogennya. Kita ke tukang buah aja Pak, minta kulitnya. Kalau orang-orang kan taunya mall, padahal yang pakai selang ini nggak pada yang tahu ya bikinnya. Kayak itu, yang tukang petis tuh, tukang petis. Pak, minta kulitnya. Nah, terus apa lagi ya? Nodik kalau misalkan terlindungin kayak gini nih. Gini, bedeng nodik, contoh bedeng nodik. Nggak dipacul-pacul ya. Ya. Nah ini kan banyak musanya kan. Jadi kalau dia musanya banyak terlindung tuh kalau mau nanam kayak gini nih. Nih. Koer-koer ya. Koer, terus udah nih. Koer-koer yang Tuh. di cuak-cuak koer. Nih. Langsung kayak gini tuh. Oh iya, tanahnya ya. Oh, tuh. Udah langsung ditanam. Kita taruh, tutup lagi. Udah. Dia keluar sendiri. Mau dikeluarin. Iya, maksudnya habis Iya. ini masih biji terus. Iya. Nah, jadi prinsipnya nodik tuh cuma gitu. Jadi kunciannya di sini di musanya ini. Nah, ini relatif lebih lama awet walaupun musanya segini tipis, jujur hitungannya tipis. Ini kenapa ketolong karena ada ini. Pasti jadi matahari intensitas tuh turun 40% kalau pakai ini. Kalau di nggak pakai matahari ini kurang tebel. Nah, kalau ini lama-lama tebel, ini kurang tebel, lama-lama kena matahari, ya lama-lama akan keras juga. Jadi kayak tanah yang nggak digemburin gitu, akan keras. Jadi nggak bisa pakai tangan lagi. Nah, kalau udah tanah kayak gini enak, buat ngecek irigasi juga lebih enak karena dia tanahnya gembur. Air itu tuh ketahan kelembapan, jadi kita nggak mesti sering-sering irigasi sebenarnya, karena air itu kalau pas kita buka gini bawahnya tuh biasanya basah kayak gitu. Jadi patokan kita kalau nyiram air tuh segini aja kita colok. Kalau tanah kita sampai segini masuk ini masih basah, masih kerasa lembab, berarti nggak perlu kita siram lagi sebenarnya. Jadi jangan patokannya ini kayaknya panas banget kita siram. Tapi kalau musanya tebel sebenarnya dia panas di atas tapi di bawah tuh dingin lembab. Gitu aja patokannya kita cek ini. Oh, ini masih lembab nih. Gitu. Kayak gini lah. Ini kan Maya nih saya bolong gitu kan. Coba aja rasain bedanya tekstur tanah kalau yang udah kayak gitu kayak gimana. Nah, itu Tumbuhan sama kayak makhluk hidup yang lain ya, senang ini Tempat ada iya sama lah. perlakuan. itu juga kalau kena matahari panas kan
Itu busuk-busuk. Iya tuh Pak. Jadi ada yang Iya. lembab kalau panas kita. Nah jadi kalau setiap kita habis panen ini nanam tanaman baru, udah tinggal bolongin gitu, masukin, tutup lagi, udah. Canda mulu belajar. Gitu. Terus cepet banget ya. Nah biasanya kalau udah berapa bulan udah mulai keras, pasti lama-lama kan semakin akan keras Iya, ininya. keras ya. Baru digemburin lagi. Tapi paling nggak setiap saat kita gemburin kan. Karena kalau kita gemburin ya itu juga ngelepas Yang tertutup dari sinar itu karbon dioksida itu loh yang udah terperangkap di tanah. Jadi semakin banyak digali, selain mikroorganismenya jadi mati, karbonnya keluar. Jadi kan bayangin, ini kan ada mikroorganisme dan makroorganisme kan. Kalau tiap itu kita paculin kan bayangin ya itu kan kayak rumah orang Digusur. Cendor anakmu sesat deh. Ini yang tadi kita makan ya. Iya. Harus. Bawang bawang ini mah cabe. Kayak gitu. Untuk ginseng Jawa, namanya pinggir-pinggiran tuh bisa ditanam juga diisi, bisa dicampur. Ya, ada kenikir. Itu sih buat hama aja sih. Marigold ini mah. ini ginseng Jawa. Marigold ya. Ya, bunga buat ngalihin hama. Bisa. Buat ngalihin hama ini. Kalau mau ambil aja, tinggal itu di stek tumbuh. Oh ada. Ya. Baru kali ini makan. Padahal di sekolah ada. Iya. Apaan? Bagus buat pinggir-pinggiran. Ginseng. Ini. Ginseng Jawa. M150. Bisa. Rosa. Nah ini yang saya bilang tadi kalau di permaculture tuh kita tuh harus tahu analisa air, angin, matahari. Makanya ini kenapa ini di sini posisinya dan ini kenapa buah-buahan ini saya jajarin di sini, jalan di sana, gitu air tuh berada analisanya semua gitu loh. Ada maksudnya. Jadi matahari itu kan kalau pagi dari sana, nanti kalau semakin musim mendekati kemarau digeser pagi ke sana. Matahari sore juga dari sana digeser lama-lama. Kalau bulan sekarang nih bulan posisinya udah dari mulai sana kalau bulan segini sama gitu. Jadi ini tuh matahari bisa kena terus. Tapi buat pohon buah itu masih bisa dapat paling nggak minimal 6 jam 7 jam tuh masih bisa dapat gitu loh. Karena kita ngeliat pergerakan mataharinya. Makanya di situ masih bisa ditanam. Nah, makanya kalau udah ngelihat juga tahu jenis yang mau ditanam di sini apa. Karena kalau ini nanti buat produksi bedding sayur, yang ditanam di sini nggak bisa juga nanti yang terlalu rimbun. Yang banyak tanaman buah yang buahnya banyak. Kalau nggak nutupin yang kesini jadi sayuran sih kurang efektif. Makanya kalau lihat sini kenapa buahnya tuh yang ditanam di sini tuh ada nanas, ada lemon, ada buah naga. Yang memang kalaupun dia tinggi, dia tuh karakteristik cabang sama daunnya tuh nggak terlalu yang merambat banyak kayak rambutan kayak gitu. Nah makanya itu ditaruh di sana. Jadi kita masih punya sayur kayak gini, tapi punya pohon buah juga nanti bisa kayak gini gitu. Nah itu kalau di permakultur itu kita belajar sektor analisa namanya. Jadi kita harus tahu angin dari mana, matahari dari mana, air dari mana kayak gitu. Itu yang apa namanya yang berbeda dengan cara berkebun yang lain. Sekedar nanam. Iya gitu. Jadi nggak sekedar langsung pengen nanam kayak gitu. Nah itu yang bawah tuh belum kelar digarap. Tapi kalau ada yang mau bantuin macul, lu macul aja di bawah. Pairul. Belum itu baru Di bawah. belum sampai sana. Udah. Udah? Ada pertanyaan lagi? Ada mau tanyakan lagi? Oh ini Kang, kalau yang ini pakai paranet Oh iya paranet, kenapa? bisa? Nggak plastik begini. Bisa, apa namanya, tergantung jenis tanamannya. Paranet itu tuh tembus hujan, terus kedua buat cahaya dia tuh lebih ngeblok banget. Paranet itu bagus buat ini bibit pohon nursery, pohon yang kecil-kecil gitu. Buat nanti misalkan buat pohon buah atau pohon apa, buat pembibitan awal itu pakai paranet paling bagus. Karena kita mensimulasikan seperti paranet itu berfungsi kayak kanopi di hutan. Kan matahari tembusnya tipis-tipis kan kayak gitu. Tanaman-tanaman Buat pelindung. tanaman-tanaman pelindung, ya tanaman-tanaman buah yang masih kecil-kecil itu kan mereka butuh naungan kan. Nah itu cocok tuh
pakai paranet. Sayuran cocoknya ini ya. Iya, kalau pakai paranet mataharinya malah kurang kalau sayuran. Makanya sayuran ini kan sebenarnya bisa dibilang tanaman pelopor. Aslinya di hutan ya, pelopor, pionir. Jadi tanaman kayak gini-gini aslinya tanaman musim itu terjadi secara alami ya sebelum manusia bisa membudayakan pembenihan. Itu muncul ketika ada petir di hutan. Petir di hutan, pohon tumbang kan. Dari yang awalnya pohon hutan rimbun, pohon tumbang, set kebuka semua kan. Kebuka jadi awalnya yang matahari nggak bisa masuk sangat kecil. Jadi ada satu blok karena dia kebuka oleh pohon besar, kebuka matahari semua tuh. Gitu. Barulah muncul kayak tanaman-tanaman musiman kayak gini karena mereka sistemnya tuh plasenta, tanaman yang emang muncul ketika banyak matahari buat musim awal, ngesehatin tanah lagi. Ketika nanti ya burung datang dengan kotoran bau biji apa, mulai tumbuh pohon buahnya kan kecil tuh. Dia kalau langsung kebuka gini kan mati kan. Nah fungsinya pohon-pohon plasenta itu dia tumbuh, pohon perdu menaungi, nanti pohon cikal bakal inilah yang akan besar dan mereka sudah naik yang pohon yang pelindungi karena lama-lama tertutup sama pohon aslinya jadi mati itu tumbuh besar jadi hutan lagi. Nah itu suksesi hutan tuh seperti itu alam. Nah di permakultur kalau kita memahami proses suksesi itu kita bisa ngatur gitu loh, kita mau nanam apa seperti apa karena kita meniru proses suksesi itu ada di mana. Reboisasi alami. Iya. Mana-mana Gitu. sunatullah. Iya. Ya udah. Oke kalau nggak ada lagi mungkin bisa itu udah break. Sebenarnya kalau mau ada aktivitas habis podcaster kalau masih mau tuh bisa saya kasih praktek sedikit proses bikin bedengnya. Tapi terserah teman-teman masuk gitu. Habis masih on, masih kuat, habis satu makan dulu aja, simil dulu. Nanti kalau habis simil masih segar, bisa satu sesi lagi ngeliat proses. Biasanya kalau dari tanah banyak rumput mau dibikin proses awal ya apa sih? Kita sholat dulu aja kali ya. Sholat ya.